Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menyelesaikan UAS Al-Islam semester 2 saya dengan dosen pengajar yaitu Pak Budi Santoso Wibowo. Materi yang akan dijelaskan yaitu materi awal sampai materi yang akhir. Oke, langsung saja kita ke penjelasan materinya. Oke, jumlah materi yang akan dijelaskan yaitu berjumlah 13 materi. Materi yang pertama yaitu hakikat ibadah. Tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hakikat ibadah yaitu yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita. Yang kedua, hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang keempat, cinta kepada Allah dan Rasulullah. Yang kedua, jihad di jalan Allah. Yang keenam, takut. Takut maksud di sini adalah merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dari jenis makhluk melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, materi yang kedua yaitu sholat. Sholat dalam bahasa berarti sholat. Sedangkan dalam istilah sholat adalah bentuk ibadah wajib yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Syarat wajib sholat ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu muslim, berakal sehat, balik, suci dari hadas kecil maupun hadas besar, sadar. Ada beberapa rukun wajib sholat yang wajib diketahui. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua itu berdiri dengan tegak bila mampu dan juga boleh sambil duduk ataupun berbaring bila ada uzur. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Yang kelima ruku'. Yang keenam i'tidal. Yang ketujuh sujud. Yang ke-8 duduk di antara dua sujud. Yang ke-9 duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi. Yang ke-12 mengucapkan salam pertama. Dan yang ke-13 yaitu tertib. Materi ketiga yaitu puasa. Pengertian puasa. Puasa yaitu adalah menahan diri dari makan dan minum, dari segala perbuatan yang dapat membatalkannya, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Syarat wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan itu wajib adalah yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga sehat jasmani dan rohani, yang keempat bukan seorang musafir, yang kelima suci dari haid dan nifas, yang keenam itu mampu melaksanakan ibadah puasa wajib atau Ramadan. Materi yang keempat yaitu haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib untuk ditunaikan. Haji menurut bahasa adalah berkunjung ke tempat yang agung, sedangkan menurut istilah adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah untuk melaksanakan ibadah haji. Bisa dilakukan setiap setahun sekali. Pelaksanaan ibadah haji waktunya sangat terbatas, yaitu pada saat awal bulan Syawal sampai hari raya Idul Adha di bulan Zulhijjah. Rukun haji ada 6. Yang pertama yaitu ihram.
Ihram adalah mengerjakan ibadah atau umroh dengan memakai pakaian yang putih dan tidak berjahit. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah adalah hadir di padang Arafah pada waktu zuhur, dimulai sejak tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah atau bulan haji. 3. Tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. 4. Sa'i. Sa'i adalah berlari kecil antara bukit Safa sampai bukit Marwah. 5. Menggunting atau mencukur rambut. Waktu mencukur rambut setelah melempar jumrah Aqabah pada hari Nahar. Yang keenam, tertib. Tertib berarti menertibkan rukun-rukun haji tersebut. Materi yang kelima yaitu ibadah maliyah. Ibadah maliyah merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, yang dikenal dengan amal jariah. Macam-macam ibadah maliyah yaitu yang pertama zakat, yang kedua infak, yang ketiga sedekah, yang keempat fidyah. Fidyah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tembusan penggantinya, baik berupa makanan atau yang lainnya. Yang kelima itu kifarat. Kifarat yaitu sejumlah denda yang wajib dibayar setelah dia melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu kurban. Yang ketujuh yaitu akikah. Akikah yaitu memotong kambing setelah kelahiran bayi sebagai bentuk wujud dan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 yaitu al-hadi, merupakan bentuk penyembelihan binatang ternak atau domba sebagai denda. Yang ke-9 dam. Dam adalah denda yang harus dibayar seseorang yang melanggar amalan wajib maupun yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Materi yang ke-6 yaitu akhlak. Akhlak secara singkat kata akhlak yang berarti kesopanan atau budi pekerti. Terdapat pula kata akhlakul karimah yang memiliki arti perbuatan mulia lagi terpuji yang diwujudkan dalam bentuk sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai ajaran Islam. Materi yang ketujuh yaitu macam-macam akhlak. Berdasarkan pengertian akhlak secara garis besar, pada dasarnya akhlak terbagi menjadi dua macam, yaitu akhlak mulia atau terpuji atau akhlakul karimah. Akhlak terpuji disebut juga dengan akhlakul karimah, yaitu sikap dan tingkah laku mulia dan terpuji terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia dan lingkungannya. Yang kedua yaitu akhlak buruk atau tercela atau akhlakul mazmumah. Akhlak tercela disebut juga akhlakul mazmumah, yaitu sikap dan tingkah laku buruk terhadap Allah dan sesama manusia serta makhluk lainnya. Materi yang ke-8 yaitu akhlak dalam keluarga. Keluarga itu adalah sebagai sebuah batu daripada batu bangunan suatu bangsa yang terdiri dari sekumpulan keluarga besar, yang mana satu sama lain mempunyai hubungan yang erat sekali.
dan sudah tentulah bahwa sesuatu bangunan terdiri dan dari sekian banyak batu akan menjadi kuat atau lemah sesuai dengan kuat atau lemahnya batu itu sendiri. Apabila batu itu kuat dan saling menguatkan serta memiliki pula daya tahan yang hebat, tentulah bangsa yang terbentuk dari keluarga yang seperti batu demikian kuat dan hebat pula keadaannya. Dan sebaliknya, batu yang membentuk bangunan bangsa yang lemah dan bercerai-berai, pastilah bangsa itu akan menjadi lemah dan tiada berdaya. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk menguatkan keluarga itu adalah hal terpenting yang wajib diperhatikan oleh seorang pemimpin dan merupakan jalan yang wajib ditempuh dengan segala hal dan upaya. Materi yang ke-9 yaitu membangun keluarga yang sakinah. Memiliki keluarga yang sakinah adalah dambaan di setiap pasangan yang menikah. Pernikahan sendiri adalah suatu jalan yang mengikatkan dua orang manusia dan memungkinkan keduanya membangun keluarga yang baru. Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis, di mana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Cara membangun keluarga yang sakinah. Yang pertama yaitu menikah dan memilih pasangan yang baik. Yang kedua yaitu saling pengertian. Yang ketiga yaitu saling mengingatkan. Yang keempat yaitu menjalankan kewajiban. Materi yang ke-10 yaitu akhlak sosial. Manusia sejak lahir membutuhkan orang lain, oleh sebab itu manusia perlu bersosialisasi dengan orang lain dalam hidup bermasyarakat. Dalam pandangan Islam, sebuah masyarakat adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi secara terus-menerus, yang memiliki satu pemikiran, satu perasaan di bawah aturan yang sama. Sehingga di antara mereka akan terjalin hubungan yang harmonis. Ada 8 akhlak sosial Islami yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat. Yang pertama yaitu akhlak saling menyayangi, yang kedua beramal soleh, yang ketiga saling menghormati, yang keempat berlaku adil, yang kelima menjaga persaudaraan, yang keenam berani membela kebenaran, yang ketujuh tolong menolong, dan yang ke-8 musyawarah. Materi yang ke-11 yaitu muamalah. Muamalah menurut istilah syariat Islam adalah sesuatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan umat manusia. Adapun jenis-jenis muamalah, yang pertama yaitu syirak. Syirak merupakan suatu akad di mana dua pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk saling menguntungkan. Yang kedua yaitu jual beli. Jual beli adalah kegiatan ekonomi yang memiliki suatu kegiatan atau kesepakatan dalam tukar menukar. Yang ketiga yaitu murabahah, adalah transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui oleh dua pihak. Yang keempat yaitu sewa menyewa. Sewa menyewa atau dalam Islam disebut akad ijarah merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seorang atas jasa yang telah diberikan. Yang kelima yaitu hutang piutang. Hutang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai perjanjiannya. Materi yang ke-12 yaitu Islam dalam persoalan hidup dan kerja. Kerja adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan fisik, psikologis, maupun sosial. Manusia diwajibkan untuk berusaha sendiri, bukan menunggu karena Allah tidak menurunkan harta benda
iptek dan kekuasaan dari langit, melainkan manusia harus berusaha sendiri. Kemandirian tidak akan tergantung kepada belas kasihan orang lain untuk mengandung resiko bahwa umat Islam wajib bekerja keras. Dan syarat itu adalah memahami konsep dasar bahwa bekerja merupakan ibadah. Tujuan bekerja menurut Islam ada dua. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga. Yang kedua itu Islam menjunjung tinggi nilai kerja, tetapi Islam juga memberikan balasan dalam memilih jenis pekerjaan yang halal maupun yang haram. Materi yang ke-13 yaitu masalah harta dan jabatan. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, yang menurut bahasa yang berarti condong, cenderung, atau miring. Menurut bahasa, jabatan artinya sesuatu yang dipegang, sesuatu yang tugas yang diemban. Semua orang yang punya tugas tertentu, kedudukan tertentu, atau terhormat dalam setiap lembaga institusi lazim disebut orang yang punya jabatan. Bahwa harta dan jabatan adalah hal yang menjadi prioritas manusia di dunia. Namun kembali pada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa dunia ini adalah ladang akhirat. Bekerjalah untuk tetap dapat hidup di dunia, menambah amalan di akhirat kelak. Karena harta dan jabatan adalah amanah yang maha kuasa. Amanah dari yang maha kuasa. Dengan harta, manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Harta dan jabatan yang halal serta digunakan dengan baik akan membawa manfaat dan barokah. Sedangkan jabatan yang salah gunakan atau diperoleh dengan tidak yang halal akan menjadi fitnah, bahkan musibah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang kurang bagus, mohon dimaafkan. Semoga materi yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan untuk menambah ilmu kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.